Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Harmoni Jiwa, Journey with Empathy, dan masih akan kami buka segmen pertanyaan. Kali ini dari Amerika Serikat ada Bapak Endang di sana. Silakan Bapak Endang untuk bertanya kepada siapa di sini. Ada Prof. Rasa dan juga Ustadz Dasat. Tafadhal, silakan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat saja, karena banyak mu'alaf di Amerika Serikat yang semakin hari semakin jumlahnya semakin bertambah. Permasalahannya adalah bagaimana menjaga agar akidah mereka tetap bisa bertahan atau meningkat di dalam situasi yang sekarang ini mungkin luar biasa masalah keduniawiannya. Demikian Ustadz. Tafadol. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Prof. Ada keajaiban Islam, jadi jawabannya ada rasional, ada enggak rasional. Jawaban tidak rasionalnya, apabila sel-sel Islam itu menyentuh batin anak manusia, itu maka serta-merta totalitas kehidupannya itu akan menjadi seorang kafah, seorang muslim sejati. Jauh lebih banyak orang lebih permanen daripada kembali kambuh kepada agama-agama atau kepercayaan sebelumnya. Jadi ini ada pengamat yang pernah melihat itu, mungkin dibuktikan juga dengan hasil penelitian, dibandingkan dengan agama-agama lain. Kalau orang sudah kecantol dengan Islam, itu sedikit sekali DO-nya, drop out-nya. Dibandingkan dengan agama lain, mungkin tidak terlalu lama, pindah lagi. Nah itu jawaban tidak rasionalnya. Jawaban rasionalnya kalau kita ingin lebih mempertahankan supaya nanti tidak balik lagi atau supaya konsisten. Nah kita memang perlu menggiatkan komunitas dakwah di dalam masyarakat kita di Amerika ya, karena jangan hanya diurus oleh pengurus-pengurus masjid ya. Saya kira Imam Center itu sangat bagus ya. Yang mengurus Imam Center itu bukan hanya ustadz, tetapi itu ada bisnismen, ada diplomat, ada mahasiswa, ada juga artis ya. Jadi kalau hanya diurus oleh masyarakat yang secara monoton, jadi di luar konteksnya nanti itu akan mencari komunitas baru yang seperti dengan dirinya sendiri. Coba kita lihat di negara-negara yang lain seperti Turki, sangat variatif dalam berdakwah ya. Dakwah mereka itu tidak hanya dalam berdakwah agama, tapi juga memberdayakan ekonomi umat ya. Kemudian juga mengajarkan keterampilan, talenta-talenta tertentu, walaupun tidak menggunakan ayat hadis ya, tetapi memberikan keterampilan terhadap umat Islam dan memberikan nilai ekonomi tersendiri, itu akan lebih memperkuat bahwa memang Islam itu betul-betul adalah ajaran yang menghidupkan. Ya, saya kira itu Bapak. Terima kasih. Baik, semoga bisa menjawab Pak Endang. Syukran jazilan telah bergabung bersama kami. Dan ada satu pertanyaan lagi dari floor audiens, silakan. Dengan siapa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ustadz Dassan Latif. Ustadz, gimana caranya agar kita itu selalu bisa menjaga toleransi, juga bisa menumbuhkan empati tanpa mengkotak-kotakkan perbedaan. Demikian Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Zain. Amalkan saja Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Itulah puncak toleransi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Toleransi itu bukanlah menyeragamkan. Toleransi itu saya boleh kita berbeda pendapat. Toleransi itu bukanlah orang Islam mengucapkan santi om. Silakan mengucapkan assalamualaikum, silakan salam yang Buddha, silakan kita berikan kebebasan. Itulah toleransi. Puncak toleransi itu adalah memberikan kebebasan kepada orang lain, mengamalkan keyakinan. Makanya dulu waktu kita kecil kan ada pendidikan moral Pancasila. Mudah-mudahan kembali dihidupkan ini kembali pendidikan moral Pancasila. Itu kan diajarkan kita. Toleransi di penjabarannya dalam butir-butir
pengamalan Pancasila, sila pertama, ada butir-butirnya, ada semua di situ tentang toleransi. Yang kedua, tentang bagaimana supaya kita berempati. Pahamilah perbedaan itu sebagai sunnatullah. Hormati orang berbeda, bukan sekedar perbedaan pendapatnya yang kita hormati, tapi karena kita sama-sama makhluk Allah. Coba ketika lihat, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba lewat jenazah orang Yahudi, Nabi kan langsung berdiri, ditegur sama sahabat. Setelah lewat jenazah, ya Rasul, kenapa Anda berdiri? Itu Yahudi. Apa kata Nabi? Ya, kita beda agama, tapi sama-sama kita makhluk Allah. Itu begitu dihormatinya. Coba lagi penghormatan kepada sama manusia. Kalau ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu, ibu kasih saya jalan kote, kue khas Sulawesi. Lalu di depannya ibu-ibu kue itu saya injak-injak. Kira-kira ibu marah apa tidak? Marah apa tidak? Kenapa marah ibu? Nah bukan ibu yang saya injak. Siapa yang saya injak? Kuenya ibu kan? Berarti kenapa ibu marah? Karena ibu tidak menghormati apa karya saya. Apa aplikasinya? Coba lihat Quran, fikih, ajaran agama kita. Dilarang kan menginjak-injak dan menduduki nisan. Kenapa dilarang? Ada karya Allah di dalamnya, ada ciptaan Allah di dalamnya. Apa? Manusia. Manusia saja yang sudah wafat, kita wajib menghormatinya. Apalagi yang masih hidup hanya karena berbeda pendapat lalu kita mengkafir-kafirkannya. Itulah berempati. Ya. Akhirnya saya ingin berkata begini, ya. 3 sumber agama, kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, itu dirangkum oleh kitab Al-Quran. Al-Quran ini kalau diperas intisarinya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini intisarinya kalau diperas itulah Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, puncaknya cinta dan kasih sayang. Bukan menurut saya, menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang saya dengar minggu lalu. Terima kasih. Baik, sekitar jalan. Terakhir dengan doa mungkin Prof untuk kita semua bangsa Indonesia dan khususan untuk Metro TV agar selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk bangsa Indonesia. 25 tahun Metro TV Indonesia semoga lebih berkah akan datang dengan belajar 25 tahunnya yang lampau. Mari kita belajar di masa lampau untuk menemukan masa depan yang lebih baik. Dan mari kita mendoakan orang yang berjasa di dalam diri kita, di dalam bangsa kita, di dalam keluarga kita, ya, dalam dunia ini semua orang baik kita doakan, ya, dan khususnya kita semuanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membaca doa sebagai induknya semua doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazilan Prof. Nazar dan juga Ustaz As'ad dan juga imam dari 4 negara, ada dari Mesir, dari Jepang, Australia dan juga Amerika Serikat. Sekian jazilan telah bersama kami, semoga selalu sehat dan berkah di sana. Dan hadirin yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhir dari acara Harmoni Jiwa, Journey with Empathy, menembus dunia tanpa batas. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai cahaya bagi hati kita, memperkuat persaudaraan, menyatukan dunia dengan empati. Saya Hamdan Al-Ghafi undur diri. Allahumma fiq ila wa bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.